Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Selamat datang kembali di podcast Hydran bareng Putu. Dan setelah di episode kemarin kita ngobrolin tentang topik yang terkait dengan relationship. Terus kita juga kemarin sempat bahas tentang dunia Twitter juga. Terus sebelum-sebelumnya juga kita ngebahas soal hal-hal yang lebih ke dunia alter. Di episode ini gue mau ngobrolin tentang beberapa hal yang mungkin banyak orang gak tahu terkait dengan fantasy gitu. Jadi sebenarnya kan kalau fantasy identik dengan jatuhnya subjektif ya, karena tiap orang punya fantasi yang beda-beda gitu. Nah tapi kali ini gue mau ngobrol sama orang yang fantasinya sangat-sangat aneh sih, enggak ya, kayaknya jarang aja kali ya, jarang. Nah di sini udah ada Sani, gue kenalin dulu. Di sini ada, halo Sani. Hai. Suaranya diserk-serkin gitu sih. Aduh, emang kayak gini Pak. Oh emang gitu ya. Emang kayak gini caranya Pak. Jadi di episode ini kan kita mau ngobrolin soal fantasi. Karena kan tadi kita sempat coba ngobrol, kita mau bahas apa nih? Aduh apa ya, bingung gitu. Akhirnya keluarlah nih, kayak kita ngobrolin soal fantasi aja gitu. Terus dan setelah ditanya emang fantasinya apa, nah ini nih yang akan kita bahas di episode kali ini. Sesuai dengan topiknya, kita coba awalin dulu dengan pertanyaan. Oh iya, sebelumnya gini, kalau misalkan Sani ini kan sebenarnya sekarang adalah orang yang ngerantau ke Jakarta. Iya, bener kan ya, ngerantau di Jakarta. Jadi dia kalau mungkin karena ini kan gue nggak akan ngasih foto atau video karena kan ini podcast ya, purely audio aja gitu. Jadi si Sani ini orangnya tinggi, badannya ideal, terus tindikannya di kuping banyak gitu, rambutnya diket, terus dia asli orang Padang. Bener nggak? Iya bener. Nah karena dia asli orang Padang, maka kita ngobrolin soal fantasi. Gak nyambung sih Pak. Jadi ya itulah kurang lebih gambarannya ya. Gue nggak terlalu detail juga, pokoknya lo bayangin. Nah langsung aja ke topiknya, kita kan mau bahas soal fantasi. Nah mungkin sebenarnya sebelum kita ngebahas ke fantasi, ini kan jatuhnya fantasi yang jarang dimiliki orang, dan nggak mungkin dong seorang Sani itu kayaknya dari dulu fantasinya ini, karena ini kan biasanya fantasi tiap orang tuh kan based on experience juga kan, kayaknya makin dan bisa berkembang. Iya juga. kan, dan bisa kemana-mana juga. Nah emang dulu waktu pertama kali ngerti soal fantasi, itu dulu tuh fantasinya apa sih? Aduh, awal-awal tuh mungkin akan standar banget ya. Standar tuh standar 2 apa standar miring nih? Kalau dulu tuh mungkin sekedar kayak outdoor gitu. Outdoor? Iya. Oh maksudnya main di outdoor? Iya maksudnya kayak gitu. Itu kan tuh standar gak sih? Iya sih, kayak banyak biasa orang yang kayak gitu. Gitu, iya benar-benar. Kayak semi exhibitionist gitu juga kan masih kayak ya biasa aja gak sih, bukan? Tapi
iya sih, maksudnya banyak orang yang kayak gitu kan. Nah, pas di umur berapa tuh ngerti soal fantasi? Kayaknya seru ya kalau punya fantasi ini. Berjalan waktu sih, maksudnya kan juga kayak banyak baca juga, nonton juga, terus berdasarkan experience juga. Itu experience yang terakhir sih kayak mengarahkan ke arah fantasi yang sekarang ini. Itu di tahun 2020 kemarin, dan kayak wow, ternyata gua interested to ini ya, bad things gitu. Wow. Berarti jatuhnya 2020 mah masih baru banget dong. Iya, belum lama. 2021. Iya, belum lama. Kenapa bisa sampai kepikiran itu tuh, karena ada someone mungkin? Gimana ya, bingung juga sih, cuman kayak Kenapa bingung gitu? Gak tahu sih, cuman kayaknya menarik aja gitu mengenai bat itu sendiri gitu loh. Gak hanya dari luaran, dari dalam pun kayaknya seru gitu. Lah, kalau itu kan berarti awal 2020, sedangkan fantasi yang barusan lo sebut itu menurut gue jarang dan mungkin kayaknya dari semua cewek yang selama ini gue kenal, baru lu doang yang ngobrol yang mengeluarkan wah ini fantasi gue ini nih gitu. Iya. Apa sih fantasi lu yang ini? Yang paling sih sekarang ini pegging itu sih. Nah, sebenarnya kalau gue kan jarang banget didengar fantasi seorang cewek tuh pegging gitu ya. Mungkin banyak yang nggak tahu kan di luar tuh pegging itu apa. Pegging itu apaan sih? Nah, jelasin dulu dong, pegging itu apa sih? Kalau bahasa singkatnya, melakukan penetrasi pada pria ya, pada inilah laki, dan yang melakukannya dan dipenetrasi lewat pintu belakang gitu, lewat anal. Oh, jadi maksudnya cowoknya di anal gitu? Iya, semacam itu. Bisa pakai bantuan alat bantu toys, bisa juga pakai tangan kita sendiri gitu. Jadi fantasi lo kayak gitu. Tangannya enggak kayak gitu juga, Pak. Enggak, coba ada mempraktikkan ternyata gitu. Jadi fantasinya seorang Sani itu adalah ya itu tadi, pegging yang mana dia ingin memasukkan apapun lah ya ke. Iya, tapi tentunya atas konsen dong ya. Oh iyalah, iya. Masa diem langsung surprise nggak mungkin ya kan. Jadi itu fantasi. Emang apa yang aneh banget ya, kenapa bisa gitu? Iya sih. Karena kalau gue pribadi kenapa nggak tahu ya, pertama seneng aja gitu ngelihat pantat gitu kayak. Ngelihat pantat cowok? Iya, nggak tahu kayak gemes gitu, nggak tahu kayak lucu aja, terus kayak kayak squishy gitu. Terus, takut gue. Tenang kok, nggak diapa-apain. Dilirik doang ya. Gimana ngeliat pantat terus kayak. Iya, gemes aja gitu loh. Terus kalau misalnya untuk pegging itu lebih ke ini sih, pengalaman emosional gitu sih, karena ketika itu tuh kayak ngerasanya secara emosional kita yang punya kendali. Terus kita tuh yang bisa perasaan menjadi dominan untuk lawan partnernya kita gitu loh. Dan apalagi ketika di saat melakukan kegiatan tersebut, kegiatan si pegging tadi, si partner itu juga bisa enjoy gitu loh. Jadi kita menikmati ininya sih, kayak ekspresi emosional dari mukanya. Terus kalau buat pribadi itu lebih kayak merasa memegang kendali dan dominan tadi sih. Dan apalagi kalau misalnya bisa ngasih pleasure buat si ini tuh jadi kayak pride sendiri sih. Wow, pride loh gitu. Pride. Wow. Berarti kalau misalkan kayak gitu, tapi kan gini ya, maksudnya hal tersebut jatuhnya termasuk kegiatan seksual yang beresiko kan? Tergantung dalam pelaksanaannya sih kayak gimana. Wah, pelaksanaannya. Iya dong, karena kan harus ada persiapan juga. Jadi tuh maksudnya dalam kata
kalau misalnya pasangannya memberikan konsensus untuk melakukan kegiatan pegging, bukan artinya baru oke nih buat pegging gitu, terus dia disuruh ngangkang lo terus masukin gitu, nggak gitu juga bapak, luka dong. Oke. Dia kan berarti mesti ada latihan, bisa latihan pakai butt plug dulu, atau kalau misalnya latihan pakai apa? butt plug. Kan butt plug tuh ada diameternya tuh kayak apa sih diameter geli-geli gitu ya. Iya, juga bayangin. Iya kan kalau butt plug tuh diameternya ada level-levelnya gitu loh. Jadi kayak makin naik. Kalau nggak pakai butt plug ya mungkin ngasih apa namanya kayak ininya apa sih, anusnya itu, pintunya itu di massage dulu. Terus maksudnya tuh di massage tuh dikasih apa namanya lubrikan. Itu pasti penting lah. Oh itu wajib ya? Kalau itu wajib kan ya? Nggak ada apa namanya lubrikan alami dari badan di daerah sih. situ ludah, kan. Ludah. Kurang banyak kayaknya cepat. Oh oke. Kalau ludah kurang ya? Iya. Dan kalau misalnya itu sih silikon nggak apa-apa sih, maksudnya yang silikon base gitu. Karena kan kalau silikon base itu dia kayak lebih long lasting dibanding yang water base kan, maksudnya nggak cepet nguap gitu loh. Yep. Tapi tergantung lagi, kalau misalnya piranti yang digunakan itu misalnya menggunakan toys yang berbahan dasar silikon, ya berarti yang pakainya yang water base. Tapi kalau misalnya dia pakai yang apa sih toysnya itu yang bentuk glass atau yang apa sih yang kayak silver gitu, apa sih istilahnya? Tahu silver yang kayak tumbler ya? Bukan bapak. Anjing gede banget. Anjing tumbler. Oh iya pernah lihat. Kalau itu bisa pakai yang silicone base gitu. Dan sebelum penetrasi itu juga kan harus bersih juga dong, persiapan juga. Oh berarti harus dibersihin dulu pakai semprotan yang iya betul. Okay. Terus yang kitanya juga mesti motong kuku gitu. Oh takutnya berdarah. Iya karena kan itu si cowoknya. Iya karena kan maksudnya organ di sana tuh tipis gitu loh, jadi kayak rentan kalau misalnya kena gesekan akan luka gitu loh. Anus itu tipis ya? Iya gitu, makanya kayak kukunya mesti pendek. Malah kalau misalnya disarankan pakai medical gloves. Jadi biar nggak lecet gitu loh. Tapi kan karet, maksudnya kayak nggak enak gitu nggak sih? Iya sih, kurang dapet ininya sensitivitas di kulitnya gitu kan, nggak skin to skin gitu. Tapi kalau emang kayak gitu, emang kira-kira sensasi kayak gini kan gini ya, kalau cewek kan biasa ya sensasinya kayak ya udah biasanya lebih suka cowok lah yang dominan. Tapi ini kan dengan cewek yang lebih dominan, terus kayak ya udah semua tuh dia ngelakuin si ceweknya lah. Iya. Dengan masukin itu ke anus tuh kepuasannya kayak gimana? Maksudnya tingkatnya sebesar apa sih? Beda sih. Beda kepuasan aja, apalagi kalau partnernya itu bisa enjoy dan menikmati gitu, itu apa ya? Enggak, tapi kan nggak ngeliatin mukanya. Gimana ngeliatin mukanya orang dari belakang gitu? Iya kan dia disuruh baring nih, kan tergantung posisi sih. Cuman kalau yang pernah dipraktekkan udah pernah dipraktekan? Udah, cuman serius? Cuman jari doang, belum sampai yang lebih gitu. Ini sama partner? Iya, itu sama partner. Yang atas dulu? konsensus, iya yang dulu. Akhirnya ternyata sudah dipraktekan. Gitu. Oke. Cuman waktu itu sih dianya tuh kayak baring telentang gitu, ya kulitnya hadap-hadapan aja kayak misionaris, tapi posisinya yang misionaris yang baring kayak lakinya gitu. Jadi lo yang berdiri, cowoknya yang baring dan cowoknya yang ngangkang. Iya dong. Oh gitu. Tapi gitu sebelum ke apa ya, kan ini kan istilahnya maksudnya kayak kadang orang gini ya, orang ngeliat tuh adegannya misalkan kalau di porn movie gitu ya, terus ngeliat adegannya kayak gini, terus tapi dia nggak tahu ini tuh ada istilahnya gitu. Kok lo bisa tahu-tahuan kayak gitu istilahnya? Lo prosesnya gimana? Lupa gimana taunya, cuman gimana ya, lupa sih tepatnya gimana bisa tahu, cuman ya tahu aja gitu. Kok bisa tahu aja anjir? Iya lupa sih, sumpah asli lupa. Maksudnya gini, ya, apakah itu lo yang cari tahu sendiri atau si partner lo yang nyari tahu? Bukan gue yang nyari tahu sih, kayaknya itu kayak apa namanya accidental gitu loh. Jadi kayak
entah lagi baca tentang yang berhubungan seksualitas gitu, entah lagi nonton porn gitu, terus pop up gitu, oh ini apaan nih gitu. Oh gitu. Iya. Dan dulu sih kayak apaan sih nih gitu, cuman pasti seru juga ya gitu. Oh itu yang bikin kayaknya Terus, ini nih. Iya, dan maksudnya ini juga tahu, maksudnya kalau perempuan kan ada G-spot gitu kan ya, G-spot, A-spot gitu. Nah kalau laki itu tuh ada namanya P-spot gitu loh. P-spot? Bukan P-spot yang buat pipis ya. ya. Beda. Dia kayak prostat spot gitu loh. Dan itu bisa dicapai lewat belakang. Oh Kayak gitu. Dan secara medis itu juga kalau misalnya ngelakuin prostat massage gitu yang bener itu tuh kayak bisa mengurangi tingkat resiko apa gitu. Oh bukannya malah berisiko menimbulkan kanker prostat? Enggak ya? Enggak. Gitu. Dan itu bisa kalau misalnya untuk mencapai si P-spot tadi tuh ya, kalau di laki ya lewat pintu belakang tadi gitu. Di laki di perempuan ada gitu. Tapi waktu lo masukin jari lo ke anusnya cowok, ekspresi cowoknya gimana anjir? Iya, gimana ya waktu itu sih? Karena sambil menstimulasi yang lain gitu ya, jadi tidak fokus gitu ya Pak. Cuma multitasking. Iya. Oke. Nah, cuman dari yang ini dianya tuh enjoy gitu sih, nggak ada enjoy. perlawanan yang gimana gitu. Gak ada Iya. perlawanan. Dianya tuh yang menikmati juga gitu loh, gitu. Gila. Cuman waktu itu baru sempet sekali sih, udah keburu putus duluan sih. Loh, jadi nggak Gara-gara sempet. jangan-jangan gara-gara ini Anjir, putus. kagak lah. Oh, enggak. Wah gila sih. Lu selain fantasi yang ini, lu punya fantasi apa lagi? Apa ya? Ini sih FFM. Oh threesome. Iya. Tapi FFM. Belum kesampaian. Ya baru fantasi doang sih, nggak tahu sih bakal kesampaian apa enggak. Enggak, biasanya ya kalau cewek nggak bakal mau FFM. Oh Karena gitu? nggak mau berbagi, biasanya maunya cowoknya yang dua justru. Oh really? Ya mostly ya. Oh, okay. Nggak tahu ya, mungkin di luar mungkin ada, tapi di circle gue tuh atau beberapa orang yang gue tanya, mereka lebih prefer ke MMF. Oh, I see. Nah the trouble is sama conditionnya cowok juga biasanya maunya FFM, karena kalau lebih jatuhnya ke ini sih, ke minder. Rata-rata alasannya minder. Jadi kalau male-nya dua ya. kalau male dua minder, yang cewek kalau ceweknya dua minder. Jadi kayaknya emang minderan rata-rata gitu yang gue tanya. Atau satu lagi kalau nggak minderan, tipenya adalah orangnya nggak mau berbagi. Oh, oke. Monopoli gitu ya. Iya, mono. Jadi nggak mau tuh kayak gitu. Sedangkan lo maunya FFM gitu. Iya, soalnya apa ya, penasaran sih kayak bisa nggak ya gue untuk mempleasure perempuan juga gitu. Kayaknya bisa deh gitu. Dan kayaknya kalau itu seru deh gitu. Tapi berarti lo nggak maksudnya beda ya. Lo nggak termasuk yang bi ya. Lo nggak bisex kan? Nggak tahu sih Pak. Cuman gue bingung, itu pertanyaan yang lumayan menggelitik sih karena kemarin tuh gue sempet kan tinggal kan rame-rame nih ngekos lah bareng anak-anak. Itu cewek semua? Ada cewek dan cowok, cuman kayak beda gedung gitu kan. Nah suatu ketika kita tuh lagi ngumpul gitu yang cewek-cewek. Terus ada suatu momen yang salah satu anak cewek ini, biasanya gue ngeliat kayak pakaian orang kebuka tuh biasa aja gitu kan. Nah suatu ketika dia lagi kayak pakai baju yang rendah, bukaan berdada rendah. Iya bukan dadanya tuh rendah gitu. Terus nggak sengaja gue ngeliat, terus habis itu gue merasakan ada sparks gimana gitu, terus kayak anjir apaan tuh gitu. Aduh kok gue jadi membayangkan yang lain-lain gitu kan, jadi kayak aduh ini sebenarnya gue kenapa ya gitu. Apakah karena curious doang, apa memang into bener-bener the things gitu. Wah, berarti lu harus cari tahu dong soal itu. Iya, tapi belum nemu ininya sih yang tepat gitu untuk mencoba mencari tahu. Ini sebenarnya gue karena curious doang apa? Tapi kan kalau misalnya kayak gitu, lu nggak terlalu sulit lah, karena circle lu bukannya gue nggak tahu ya circle itu open minded atau enggak. Tapi kan lu bisa cari tahu pelan-pelan di situ. Atau ya sekarang gampang lah, teknologi banyak, lu tinggal cari orang yang tepat, nggak perlu harus kenal deket juga bisa kan sebenarnya. Iya kan.
Iya kan? Iya sih, mungkin karena gue belum memulai kali ya, belum beneran kayak memikirkan ke sana. Tapi Terus kayak udah ada plannya. iya, jadi kepikiran nih Pak, apa gue ganti itu ya? Wow. Interested to female-nya, To bot lah. Iya. Oke. Wah, kocak juga kalau misalkan, wah ini orang tadinya hetero jadi bi gitu. Tapi kalau misalnya ke arah sesama gitu, gue lebih senang penampilan bukan yang jadi apa sih sosok laki gitu sih, lebih seneng kayak ya perempuan yang memang cantik, anggun, terus ada lika-liku badannya, nggak tahu itu kayak ya bagus aja gitu. Ya beda-beda tipe kali ya, kan orang beberapa ada yang suka sebaliknya juga gitu. Iya, ada yang maskulin, lebih senang ke maskulin. Kalau gue sih lebih yang kayak feminin gitu sih. Oke. Kalau misalkan itu kan tadi kayak one of your fantasy gitu kan, and sexual. Kayaknya istilah-istilah yang kayak tadi, gue rasa masih banyak istilah lain juga kan. Gue nggak tahu sih, beberapa mungkin orang udah tahu atau belum. Biasanya kayak gitu lu ada istilah-istilah apa lagi sih? Gue nggak tahu nih, di luar sana siapa tahu nih ya, kayaknya mungkin penasaran sama wah yang around si pembahasan kita kan apa ya gitu. Apa ya, kalau misalnya dihubungkan tuh bisa ke femdom juga, female domination gitu. Terus kalau misalnya di dalam kegiatan peggingnya itu ada istilah milking juga. Itu gokil sih Pak. Oke. Berarti kalau milking itu gimana? Milking itu gimana ya? Gue juga belum terlalu banyak ngebaca literasinya. Cuman seingat gue nih, jadi bagaimana ketika melakukan penetrasi ke anal itu sampai akhirnya kayak keluar kayak dia bukan pupuk gitu sih, jadi lebih kayak kan di anal dong, jadi kayak entah cairan dari apa namanya anus, pencernaan kita apa dari anus apa dari si lambung tadi, pokoknya nanti yang keluar itu kayak putih-putih gitu loh Pak, dia putih-putih. Iya. Itu yang disebut tadi kayak susu gitu, iya. Padahal sebenarnya nggak tahu itu cairan apa. Iya, pokoknya kayaknya dari sistem pencernaan gitu deh. Itu nggak berbahaya ya? Makanya kurang tahu juga kan, belum dibaca lebih lanjut. Cuman kalau misalnya kita referensinya ke porn video gitu, porn movie kayak gitu, banyak sih yang konten kayak gitu, dan itu emang kayak putih-putih gitu sih. Cuman sih kalau gue sih nggak tahu ya bakalan sampai ke sana, soalnya itu tuh kayaknya ketika melakukan kegiatan si yang di anal tadi itu tuh dia kayak butuh waktu yang cukup lama gitu loh sampai bisa keluar ada milking tadi gitu. Oh, dan waktu lama. Iya, nggak kayak cuman 10 menit 15 menit jadi gitu loh. Terus udah gitu ini juga sih yang kalau yang dari yang pernah gue lihat itu videonya itu penetrasinya itu tuh nggak apa ya termasuk ekstrim ya, maksudnya bisa sampai bisa nyampe satu tangan tuh yang beneran sampai kayak sampai sesiku atau setengah pergelangan tangan sebelum siku itu. Hanya itu nggak sobek kan? Nggak tahu ya, cuman maksudnya tapi itu yang gimana ya, itu kan berpengaruh sama otot, pernafasan juga. Makanya kalau untuk kegiatan anal tuh kayak butuh riset lebih panjang, terus bener harus dipelajarin karena kan harus ngerti gimana teknik pernafasan yang benarnya. Terus persiapannya apa ya, salah satunya supaya nggak ada cedera atau nggak ada luka gitu. Cedera. Iya dong. Iya juga sih. Menarik ya, tapi ngilu kalau dengernya karena gue nggak pernah punya circle yang kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan gue ada di tempat apa ya, kayak mungkin gue lagi nonton nih, terus gue ngilu sendiri kali ya, kayak gimana gitu. Serem sih, karena gue pribadi juga ini sih Pak, kayak walaupun into pegging, tapi ketika ngelihat sampai kayak ada yang fisting anal gitu, terus sampai kayak ke siku, sampai sedalam itu tuh masih ngerasain kayaknya gue nggak setega itu sih, kayaknya tuh serem, maksudnya belum sampai segitunya sih gue, walaupun kalau misalnya punya partner dia kayak memberikan, tapi gue konsen nih gitu, ya gue kayak nggak tahu sih, ya udah kita coba aja, tapi kalau gue nggak sanggup nggak lanjut ya gitu. Wah. Karena bayangin itu kayak, bayangin deh setengah tangan masuk ke dalam organ
badan orang gitu loh, gimana sih? Serem gak sih anjir? Udah gitu organ anus maksudnya Iya. yang mana itu kan beda gitu, nggak Iya ada benar. nggak ada pelumasnya. Iya makanya gitu, mau bazir lubrikan sih pasti Pak itu. Sebotol habis kayaknya deh. Kalau kaki muat nggak ya? Kayaknya bisa sih. Anjing bisa. Iya jatuhnya ya fantasi seksual juga ya, tapi nggak tahu deh namanya apa tuh. Gila, ngeri banget. Kayak samudra ya, luas banget kalau udah bahas kayak gitu. Tapi kan kalau itu cowok, lo kepikiran nih, kenapa nggak ke cewek? Nggak tahu sih, kalau ke cewek lebih ke penetrasi biasa aja sih, kayak using sex toys and then ya sex toy yang ada strapsnya gitu, and then I penetrating her gitu, tapi not di anal juga gitu. Iya, enggak, maksudnya kenapa nggak ke, iya maksudnya kenapa kalau ke cowok itu lebih dapet gitu, sementara ke ceweknya tuh enggak, padahal kan sebenarnya secara organ sama. Iya kan. Iya. Apa sensasinya beda gitu. Mungkin karena ini juga ya, maksudnya kalau laki itu kan biasanya diidentikan dengan yang pemegang kendali, yang biasanya dominan gitu. Jadi kayak lebih dapet emosional atau kepuasan dari sisi psikologisnya tuh lebih dapet di laki cowok gitu. Ketimbang cewek gitu ya. Kalau misalkan ada cewek yang mau nih, bisa nggak? Atau nggak mau nggak? Atau kalau nggak mau nolaknya gimana? Bingung ya. Enggak, soalnya kalau ini kan kita coba jahit. Kalau misalkan tadi kan fantasinya adalah FFM. Iya. Oke. Let's say terjadilah FFM dan si ceweknya yang mau nih. Oh, mau digituin. dong. Iya, mungkin kalian udah kenal terus udah sempat ngobrol tentang ini, dan akhirnya dia mau coba dong, pengen tahu aja rasanya karena penasaran gitu. Terus gimana? Itu ada cowoknya juga ada di situ. Tapi ceweknya juga mau gitu. Seru sih, tapi sambil double penetrasi kayaknya deh. Oh, double penetrasi ya. Berarti harus depan ada menonton. Harus mau menonton kan lebih gampang gitu soalnya gitu, kan main positionnya. Kayaknya seru deh. Aduh, kebayang lagi. maaf. Iya, kebayang ya. Tapi nggak tahu ya, maksudnya untuk melakukan hal tersebut kan harus ada kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kan harus dijalin dengan sebuah relationship yang ya udah lo udah trust each other gitu ya. Iya, ada trust yang tinggi di situ. Nah, gimana maksudnya lu nggak ada circle yang kayak gitu? Sampai se ekstrim itu belum sih. Belum. Kalau yang nggak ekstrim ada emang? Ada yang hetero yang biasa-biasa gitu ada. Enggak, maksudnya yang potensial buat, iya maksudnya potensial threesome gitu. Aja, maksudnya enggak bukan yang lebih ke yang peggingnya enggak. Yang kalau FFM belum ada. Ada sih yang gue taksir nih. Jadi ada. Ada yang gue taksir, tapi gue pernah kayak ngebecandain dia malah kayak. Ini siapa? Ada teman gue. Oh, ada teman gue. Yang di itu satu tinggal bareng. Enggak beda. Oh, beda. Beda. Teman di masa studi lah gitu. Oh, kampus. Oh, teman kampus. Iya, gue kayak lu naksir nih dia gitu kan. Kenapa lu naksir? Enggak ada sih, lebih ke kagum aja sih. Terus kalau ngebayangin gitu kayaknya seru deh sama dia gitu. Enggak, kagumnya karena apa? Pintar. Enggak sih, dia punya aura yang beda aja gitu. Aura? Iya, cara apa ya bersikapnya dia hari-hari. Dia kelihatan beda lah personalitinya daripada yang lain. Tapi dia gimana personalitinya? Bawel, sering juga sih, asik gitu join. sih. Asik. Itu yang bikin lo ini ya, pengen. Bukan karena asiknya ya, dia punya kayak looknya juga sendiri yang bikin ini sih susah dijabarkan ya. Tapi kan butuh look juga kan. Iya. Looknya gimana? B aja. Enggak B aja sih. Dia lebih kalau untuk badan sebenarnya enggak feminin banget, agak maskulin gitu. Tapi karena gue seneng personalitinya, terus auranya gitu. Terus sekarang gue suka bercandain gitu kan, kayak sini lu gitu, nikah sama gue aja yuk gitu. Terus dia kayak, doh lu serem banget bercandanya gitu, jelas lah serem anjir. Kalau enggak apa ya pokoknya bercanda-bercanda kayak gitu dah. Kalau enggak kayak misalnya dia lagi ngapain, terus kayak gue deketin muka gue ke dia gitu, dan dia tuh enggak malah bukan dia nggak ngerespon balik gitu, jadi ngebecandain gue gitu. Gue kayak aduh sedih banget deh, coba dia ini into that things kan, bisa tuh gitu. Tapi coba lu bahas ke situ kali. Nggak pernah sih, cuman dia kayak dianya nggak tertarik gitu loh. Tapi dia punya cowok gitu. Oh iya pernah.
pernah punya kayak gitu. Itu tuh lu coba obrol-obrolin share konten ini, kayak gini share. Nanti kan dia mikir, terus nanti baru next stepnya lu tanya lagi gitu. Yang ada mah kemarin ini gue yang terinfluence sama dia, Pak. Lah, kok bisa? Jadi gue kan punya teman yang dia non hetero laki nih. Terus suatu saat temen gue yang dari kampus ini pernah bilang kayak, seru lagi bayangin kayak dua laki tampan ke arah cakep gitu. Maksudnya yang tampan feminin. Ke arah cakep. Ya, tampan feminin Pak. Ya, oke. Yang ke arah feminin gitu. Terus lagi apa ya? Jadi mereka berdua terus dianya joinan gitu loh. Dia fantasinya yang kayak gitu. Oh, joinan. Jadi bertiga tapi dia joinannya tuh yang partner ininya tuh pada homo. Yang gay ya. Iya, kayak gitu. Terus gue kayak oh gitu ya gitu. Terus suatu ketika gue masih nggak relate gitu loh sama yang kenapa sih dia bisa kayak gitu. Terus dia bilang tuh waktu itu sempat dia ngomong kayak ya kalau misalnya bisa dapat 2 kenapa enggak gitu. Anjay, leuga. Makanya si mbaknya nih gemes juga. Terus dari itu gue yang kayak gitu ya gitu. Cuman nggak dapet gimana sih gitu. Sampai akhirnya suatu ketika gue ngelihat ada sepasang lelaki nih gitu, sepasang lelaki terus kayak pada cakep gitu. Terus udah gitu sempet lagi deket mereka gitu kan ngobrol. Terus udah gitu kayak tiba-tiba tuh connect ke arah fantasinya dia. Terus gue tiba-tiba kayak berfantasi sendiri aja gitu kayak anjir iya juga ya katanya dia gitu. Ih seru juga gitu. Tapi gue kalau misalnya sama temen gue yang non hetero terus dia apa gitu terus gue bercandain yaudah deh gue ikut deh gabung tapi ya gitu. Terus dia kayak yang dianya kayak apaan sih gila lo ya gitu. Padahal gue sebenarnya kayak ya kalau misalnya mau ya boleh dicoba sih gitu. Tapi mereka tahu story lo soal sebelumnya experience lo. Tahu sih kalau temen gue. Oh tahu. Oh kirain lo nggak cerita. Gitu, ya, tahu. Wah Gitu. kalau si yang tadi yang lo taksir itu tahu nggak? Tahu. Gue cerita terbuka kok ke dia. Oh iya. Iya. Dia cerita juga gak? Cerita. Oh pantesan. Berarti sebenarnya mah tinggal di set up aja. Iya. Cuman dia kayaknya nggak into. Mungkin kalau misalnya belum. Kayaknya harus ada something iya. yang bikin dia kayak ada di titik kayaknya gue harus coba gitu. Tuh kayak belum. Iya mungkin belum ketemu titik itu kali ya. Kalau gue sih mikirnya ya mungkin tipenya dia bukan gue kali gitu. Jadi kayak kalau tipe perempuan versi yang dia tertarik, yang interest itu. Tapi kalau itu lu lempar terus-terusan bisa jadi iya lo. Iya ya. Iyalah. Lu kan nggak mepet terus kan? Iya sih. Kalau lu mepet terus, lu kasih terus, terus pasti dia mau. Aduh, gue incer lagi aja apa? Coba. Coba aja dulu. Kalau misalkan kan lu pakai waktu berkala aja. Kalau misalkan lu udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan lu udah makin lama kan jarang-jarang jadi intens. Terus lu coba sharing pengalaman lu aja yang menurut lo kayaknya ini relate sama apa yang goals lu gitu kan goals lu FFM gitu. Lu ceritain aja gitu. Oh jadi lu kasih bayangan theater of mind di suasananya gitu kan. Jadi dia kebayang kayak jadi dia mau gitu. Atau at least yaudah lu bilang aja kayak misalkan gue punya fantasi nih tapi ditonton doang gitu. Padahal ujung-ujungnya kalau gini lu kan udah di situasi yang bertiga terus kayak ya udah yang penting lu bertiga dulu deh gitu. Entah nanti lu cuma nonton doang atau enggak itu urusan nanti gitu. Iya. Jadi kayak lu gue punya fantasi nih, gue cuma pengen ditonton gitu. Lu mau nggak ikut join boy? Tapi nonton doang gitu. Nanti di kamarnya bisa jadi berubah. Ya kan nggak tahu. Yes. Nah itu kan kayak upaya lah yang bisa lo lakukan kalau emang lo niat aja gitu. Ya tinggal dari sisi lu nya aja. Kalau dia nggak gerak ya lu yang gerak. Kan fantasi lo. Iya benar. Kalau itu fantasi lo jadi nularin ke dia gimana anjing rusak seru juga banget sih. Bakal jadi kayak karena gue punya temen yang kayak gitu. Jadi suka nularin di satu circle gitu. Jadi semua ketularan. Iya. Ujung-ujungnya semuanya tuh rame-rame. 8 dah. Oh jadi kayak party gitu ya? Jadinya. Party gitu. Iya. Jadi udah kayak Tapi dia diseleksi dulu orangnya siapa ini siapa. Karena kan harus tahu. Ya lu kayak gini jangan ngasal juga kali. Iya gitu. Safety juga lah secara kesehatan. Iya, jadi hal-hal yang kayak gitu tetap harus diperhatikan kan fundamental hal-hal kayak gitu. Wah, pembahasan seru sekali.
Gitu deh. Terus tadi istilah apa lagi yang Apa ya tadi ada ngobrolan tadi ya? femdom. Oh iya, femdom. Femdom itu female domination gitu sih. Itu kan jatuhnya kayak Iya. dominan. Iya. Bedanya apa sama dominan? Coba ini sama ya atau? Karena ini sih, maksudnya female domination di sini tuh beneran yang dia ngedominan gitu, yang tapi lebih apa ya? Kalau misalnya gue belum pernah ngalaman itu secara pribadi ya. Tapi kalau misalnya berdasarkan dari tontonan gitu, biasanya tuh yang beneran lakinya itu jadi yang submisif, yang nggak berdaya sama sekali, entah itu dia diikat atau Lakinya nggak berdaya sama sekali. iya kayak gitu, diikat segala macam. Kalau gue sih masih yang kayak semi gitu kali ya. Gitu. Kalau yang full 100% kayak dominan gitu masih belum deh kayaknya. Ya, gua paham. Berarti kalau misalkan gini, tapi kan fantasi lu FFM. Kalau misalkan ada gini, misalnya andai kata lu punya partnernya pengen MMF, lu bersedia gak? MMF bersedia aja sih buat membuka pada experience yang baru. Aduh, berarti sebenarnya lu nggak terlalu bermasalah dong. Enggak, iya, tapi lebih prefer kalau ada dua pilihan itu, prefer ke FFM gitu. Kalau MMF lu pengen yang gimana? Gue nggak mungkin dong kayak lu dua cowok ini harus, satu cowok yang lagi tuh harus persis kayak partner gue gitu. Enggak sih, susah juga lah dapet yang kayak gitu. Lu pengen yang gimana? Ini bukan kayak cuma hayalan aja ya, lu pengennya yang kayak gimana gitu? Gue tuh yang gimana ya? Atau lu punya syarat? Paling kalau gue tuh yang paling penting ya syarat kesehatan itu. Itu udah pasti Iya, mutlak, itu mah udah nggak usah dipertanyakan ya. Terus selain wajib. itu apa ya? Mungkin lebih ini kali ya, stamina fisik gitu kali ya, yang bisa ngimbangin gitu. Wah, ini emang stamina lu kenapa? Nggak kenapa sih. Gitu. Gitu. Terus apa lagi ya? Kayak misalnya gue tuh suka tuh yang cowok tinggi banget sampai mentok pintu misalnya, atau yang enak kali ya kalau main bantet gitu. Enggak sih. Gue lagi di shaming ya, gue cuma contoh doang gitu. Kalau misalnya sebenarnya kalau fisik yang atletis gitu suka sih. Nggak mesti putih, lebih kayak tanning. Kayaknya nggak ada yang gitu, yang nggak suka cowok atletis, kayaknya nggak ada. Iya. Kalau kulit mungkin yang tan gitu suka dibanding yang putih gitu sih. Yang terlalu putih bule gitu nggak terlalu ini ya. Atau yang metalik hitam gitu. Metalik hitam gimana tuh? Yang legam banget. Buset. Enggak. Serem nanti pas mati lampu yang kelihatan cuma giginya doang. Masa pas manggil. Tapi kan ada yang fantasi kayak gitu. Iya. Iya. Ada. Oh iya. Baru Ampun. tahu banget. Karena garansi barangnya gede gitu ya. Mungkin yang barangnya kecil ada, tapi kan mostly gede, keras gitu. Stamina oke. Sih, tapi apa ya? Kalau gue pribadi tuh sebenarnya masalah tadi kan ada sempat notice kayak gede gitu kan ya. Sebenarnya kayak bukan jadi tolak ukur juga sih, gede itu gitu. Iya, doesn't matter aja gitu. Maksudnya kalau lu gede gitu kayak ya udah nilai plus aja gitu, lebih kayak gimana saling memuaskannya aja gitu. Kalau misalnya lu gede tapi gak bisa memuaskan dan gak tahu apa-apa gitu, sama aja bohong gitu gak sih? Gitu sih. Emang pernah dapet yang gitu? Pernah sih. Gimana ceritanya, kok bisa sih? Anjir. Tapi anjir ini gue kayak cerita anjir. Kenapa? Ya ampun, sumpah gue pernah punya mantan yang dia tuh berlindung, dia sebenarnya kayak cuman mau take advantage aja gitu loh dari hubungan itu gitu. Cuman dia berlindung di balik kedok relationship gitu loh. Ini yang baru kemarin? Enggak, itu udah lama. Oh dulu banget. Enggak dulu banget juga sih, paling 2 tahun yang lalu lah. Anjing. Kayak 2 tahun yang lalu lah. Jadi 2 tahun yang lalu berarti sebelum kita kenal ya? Udah. Oh udah kenal ya? Udah. Oh after kita kenal. Oh baru dia kenal. Iya. Oke, and then?
And then nih orang tuh apa ya, dia tuh kayak secara fisik yang menarik lah gitu ya, maksudnya atletis segala macam, dia memang juga. Terus dia kayak, ya gue bakal bisa menguasain dengan segala macam omongan dan jadi manisnya gitu ya. Terus pas pelaksanaannya nih, anjir 10 menit 15 menit juga nggak ada lagi gitu. Oh, gitu. Dan datang tuh cuman karena mau kayak gitu doang. Pernah kayak ya 2 kali apa ya, lupa deh. Dan egois sih, maksudnya orangnya egoisnya itu pertama dia nggak apa sih, tidak saling memuaskan lah ya, dan dia cuman kayak mencari kesempatan doang gitu loh, memanfaatkan kayak gitu doang. Terus udah gitu gue udah ngasih konsen nih kayak gue nggak mau di dalam ya gitu, karena kan gue mengurangi apa ya, nggak mau sampai hamil duluan juga gitu, karena gue ini juga nggak siap segala macam. Dan gue kebetulan waktu itu pas sama dia tuh siklus gue tuh kayak lagi berantakan gitu loh beberapa bulan itu. Jadi gue bilang kayak gue nggak mau ya gitu. Terus dan dia dengan seenak perutnya itu di dalam gitu, padahal gue udah ngasih konten gue titit kali. Iya. Seenak perut tuh gimana? Iya, seenak tititnya doang tuh dia di dalam gitu, kayak anjing gue udah bilang gue nggak mau gitu kan. Dibilang ke dia nggak marah. Gue udah bilang gitu kan gue udah bilang. Terus dia pembelannya, gue tuh habis pulang kerja, gue tuh capek, ini sperm gue tuh nggak bakalan bagus, nggak bakal jadi bla 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 tai. Terus udah gitu udah nih ya, gue kayak oke lah sekali, gue terima lah ya dengan 1000 alasan. Oke lah, kasih kesempatan lagi lah gitu. Terus udah nih yang kedua kali sama bapak, terus gue bilang gini kayak, gue tuh siklus gue tuh lagi nggak bener, kalau misalnya ini jadi gimana? Terus dia dengan segampang nafsunya itu mengatakan, ya udah sih tinggal gugurin aja. Gue langsung kayak anjing. Itu bastard. Itu Mikiran tuh ini apa? Umur berapa sih? Umur berapa? Seumuran gue. Wah. Cuman maksudnya kayak anjing gitu, maksudnya kok ini bisa? Darah daging lu, terus lu segampang itu kayak ya udah sih tinggal gugurin aja. Gue kayak anjing, gue kalau nggak ada hatinya gitu loh ngomong kayak gitu maksudnya. Kalau lu belum siap gitu, paling tidak lu melakukan kegiatan tuh yang bertanggung jawab gitu loh, jangan yang egois kayak gitu. Gitu kan. Betul. Nah terus udah nih, sedangkan tuh ya dia tuh kalau kasih nasihat ke gue tuh kayak yang udah paling ngerti agama banget. Gue langsung waktu pas keluar kalimat itu tuh yang dia bilang, yang pas kedua kali dia ngomong ya udah sih gampang tinggal gugurin aja, terus gue langsung kayak anjing lo ya gitu. Terus udah gue putusin nih kayak gitu. Jadi gue ngomongin agama? Enggak, kalau bukan jadi maksudnya dia kalau misalnya lagi ngobrol sama gue terus gue cerita apa, dia tuh kadang suka nyangkut pautin tentang agama. Terus kadang gue kalau postingan apa terus dia suka komentarin tentang agama kayak yang jadi kayak cuman tuh kayak nggak masuk akal ketika dia lagi ngomongin tentang nafsunya dia gitu loh. Kayak anjing, lu ngomong tuh di luar tuh kayak yang lu paling ngerti agama, lu paling taat sedunia gitu, tapi apa-apaan lu memperlakukan darah daging lu kayak gitu loh, kayak tidak mencerminkan sama sekali gitu. Tapi lu nggak ngomong ini kan ke dia? Enggak sih, gue kayak gue cukup tahu aja sih. Gue abis itu kayak oke, bye. Terus tapi sempet yang ada tuh, sempet setahun kemudian dia sempet kontekan sama gue, ketemu. Terus dia kayak minta balikan gitu. Terus gue kayak waktu itu kan gue sempet udah ada kerjaan juga gitu kan, tapi masih jarang gitu. Terus kayak ya udah iya kata gue gitu, balikan nih. Masa bapak ini kan setelah hampir setahun gak ketemu ya, baru hari itu ketemu. Terus dia bilang gini, pulangnya mampir ke ini yuk, bentar doang gitu. Kayak anjing check in. Iya maksudnya bukan check in juga, dia mampir kemana gitu kata dia gitu. Gue lupa sih waktu itu. Terus udah gitu dalam hati gue kayak anjing, lu balikan sama gue karena lu sayang sama gue apa karena lu kepepet lagi gak ada duit buat bayar cewek apa gimana sih, lu miskin amat gitu. Terus kayak gue kayak waktu itu beralasan kayak gue capek, gue mau kerja gitu. Terus sudah tuh tapi masih sama sih ke waktu yang itu miss juga tuh dia kayak kenapa kata gue dia hanya berlindung di balik kedok relation untuk sebenarnya cuman mau dapat ngewe gratis doang tuh, karena dia itu suka tiba-tiba ngilang 2 minggu nggak ada kabar. Gue nanya kabarnya dia tuh hilang. Maksudnya kayak ya lu kalau kerja lagi sibuk ya tinggal bilang aja gue lagi sibuk ini gitu ya, gue ngertiin juga lah gitu. Terus nah waktu yang pas balikan lagi tuh dia kayak gitu, kayak ngilang seminggu apa berapa lama tanpa gitu. kabar sama sekali tuh. Nah iya gue kan nge-follow up gitu kan, kayak nanyain kabar dia gitu, kayak anjing gitu. Terus ya udah gue putusin lagi aja udah. Terus waktu itu dia bilang kayak oh lu udah punya
laki baru ya gini-gini gitu, kayak anjing lo ngaca anjir gitu. Terus ya udah Masalah banget anjing yang kayak gitu. Iya makanya itu bastard banget sih gue selamanya ini. Anjir kayak gitu mah harus ditinggalin dari awal anjing. Iya, kenapa lu masih kasih kesempatan. Iya sih, ya gue kan ngiranya ya mungkin dia udah belajar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Apaan anjir, sama aja, gak worth it. Gitulah. Kalau misalkan dia ngajakin lo balikan lagi? Enggak sih, makasih. Kalau dia ngajakin lo as a partner? Enggak juga, karena tidak memuaskan sama sekali bapak. Menang gede doang? Kayaknya enggak juga sih pak, dia enggak berani main terang pak. Hah? Oh iya? Iya. Oh iya, sedangkan lo kan orangnya terang banget. Oh iya dong. Iya sih, gue prefer terang sih dibanding gelap gitu. Karena terang lo bisa ngeliat semuanya kan? Iya dong, gue bisa membaca ekspresinya, melihat mukanya, tetesan keringatnya kan. Oh jadi sebenarnya secara keseluruhan aktivitas seksual lo harus prefer ke terang. Iya, kalaupun gelap tuh ya remang-remang kali lah ya. Oh nggak totally gelap gitu ya? Nggak suka, nggak bisa nggak kelihatan apa-apa, jadi gue tidak bisa mendapatkan kepuasan secara visual gitu kayaknya. Kalau misalkan seks dalam kondisi terang gitu ya, apa hal pertama yang lo perhatiin gitu kan? Kalau misalkan ya lo mulai dari foreplay misalkan, dari kissing, bla 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 segala macam. Apa hal pertama yang kayak lo jadikan ini lo kayak ih gue tuh harus fokus ke sini, terus ke sini kayak misalkan gue harus ngeliat matanya, gue harus lihat bentuk badannya, gue harus lihat titiknya pas pertama kali gue buka misalnya kan gue nggak tahu. Oke. Apa ya? Karena kan lu terang tuh lu harus pasti kan ada hal tertentu yang pengen lo lihat kan. Lebih kalau sebenarnya terang itu pas lagi bukan penetrasi juga lagi sih main. Ya. Dari foreplay juga bisa kelihatan ya ekspresi muka gitu-gitu. Karena gue kadang tuh biasanya sekarang lagi kissing orang biasanya mermata ya. Karena gue sengaja lagi kissing tuh gue melek gitu sambil ngeliatin mukanya dia. Ya terlihat konyol sih. Lo kalau kissing melek. Cuman tuh kadang kayak karena gue tak pengen tahu aja sih gimana sih ekspresinya dia gitu. Ya itu konyol sih kalau bisa terlalu lama. Baru tahu aja kissing tiba-tiba melek. Kalau cowok-cowok apa yang lagi iseng juga pengen melek, lu melek, gue melek, ya aneh dong. Ketawa bareng dong pak jadinya. Anjir. Berarti kalau misalkan lu udah apa ya, maksud gue lu gak terlalu menikmati seks yang biasa aja, atau lo masih biasa ya gak apa-apa juga gitu kalau seks yang cuma biasa aja, atau ketika lo akan melakukan hal tersebut lo bakalan komunikasiin ke partner lo? Kalau sebenarnya tuh kalau apa ya, hubungan seksual itu kalau gue sih konsen pasti gitu. Terus kalau misalnya kayak biasa aja gitu, iya tergantung. Kalau misalnya untuk awal mungkin dia masih belum sebanyak itu juga experience-nya, mungkin ya lewat komunikasi atau kita yang ngarahin gitu. Loh, berarti lu udah nanya dong, lu se-expert apa sih, lu punya experience apa aja sih gitu? Biasanya ada obrolan kayak gitu sih, kayak lu sebelumnya udah pernah belum gitu. Kalau yang langsung pertama kali langsung wahyu gitu, ajar gitu tanpa lu nanya ya, langsung aja gitu, lu pernah? Kayaknya pernah sih dulu ya, lupa gua. Dulu anjing. Nggak, soalnya dulu kayaknya jauh banget gitu ya dulu itu. Nggak, dulu tuh soalnya dulunya tuh nggak terlalu dulu banget, iya kan. Agak lupa sih ya pak ya. Kalau belakangan ini sih biasanya gue nanya sih kayak baru-baru ini ngobrol, ya sebelum ada berhubungan gitu, pokoknya pasti ada bridgingnya dulu lah, ngobrol dulu, asik. Iya biar saling ngerti, kayak gini, kayak gitu dia gitu. Wah, berarti sekarang udah berapa total korban lo? Anjir, total korban nggak berapa ya. Body count-nya tuh kayaknya berapa body count? Body count kalau sampai intercourse ya udah nggak usah di filter gitulah aja, yang langsung yang udah sampai intercourse aja lah. Yang sampai intercourse kan? Iya. Ada yang enggak juga ya? Ada nanti kita bahas ini. Kalau yang sampai intercourse itu kayaknya ya sekitar 11-12 gitu deh. Anjir. Kalau yang nggak nyampe intercourse ya berarti 13-14 gitu deh. Oh berarti nggak nyampe? 15 gitu lupa. Cuma selisih 3-4 orang. Iya. Ya? Kenapa nggak nyampe intercourse? Alasannya waktu itu location.
the momen, location event. enggak sih, guenya enggak yang kayak enggak tahu ya, mungkin karena kan maksudnya ketika kita berhubungan badan itu kan juga berpengaruh sama faktor pikiran, stres gitu-gitu kan. Nah waktu itu gue kayak nggak terlubrikasi dengan baik gitu loh, dan udah pakai lubrikan tambahan juga kayak kering mulu, jadi kayak ya udah nggak jadi deh gitu, daripada dipaksain tetap jadi terus nanti daripada cuma apa sih kayak mengutamakan lo pengen doang tapi ujung-ujungnya belakangnya lo kesakitan gitu. Dan kenikmatannya lo nggak dapetin berdua ya, cuma sepihak doang gitu ya. Gitu jadi nggak jadi gitu. Tapi kan ada momen lain, maksudnya kayak ketika lu punya waktu lain di tempat yang dan waktu yang pas. Abis itu nggak pernah ketemu yang kayak di tempat private banget gitu sih. Dan lu ya udah kayak hilang aja gitu. Iya, ya udah gitu. Terus ada lagi yang waktu itu dia di jatuhnya apa ya, petting gitu ya, kayak petting. Iya tahu nggak sih? Tahu. Ya kan kayak ya sama-sama naked tapi lu nggak nempel doang. Ya nempel doang gitu. Gue yang pakai masih pakai baju atau enggak, udah memang naked tapi enggak naked. Cuma nempel doang gitu. Ada juga yang soalnya ya masih pakai daleman tapi nggak masuk, cuma gesek-gesek aja. Kayak gitu. Ya kalau dia konsensusnya ya dia nggak mau gitu. Oh kalau gitu mah itu berarti lu udah di kasur dong, dari kamar dong. Udah. Oh tapi akhirnya enggak. Itu sempat berapa kali deh yang itu. Anjing berapa kali? Iya. Maksudnya nggak sama di hari itu gitu. Gitu. Terus ada lagi. Iya waktu itu gue lagi menstruasi sih. Oh iyalah kalau itu mah. Iya pernah sih. Jadi bisa. Cuman kalau lagi menstruasi tuh Pak, kadang perempuan kan hormon tergantung orang ya. Kalau gue tuh kalau lagi menstruasi kadang lagi tinggi-tingginya gitu. Nah jadi waktu yang pas gue yang itu kan gak jadi karena gue lagi menstruasi. Waktu itu kayaknya hari ketiga atau hari keempat gue mikirnya tuh kayak udah tinggal dikit gitu. Dan gue tuh udah kayak anjing, gue udah ini banget gitu. Gak jadi karena ternyata masih lumayan gitu sih. Lumayan banyak. Terus gue kayak anjing gitu. Nanggung sih 2 hari lagi gitu, 2-3 hari udah bersih. Kenapa gak bisa ditahan gitu. Makanya terus habis itu gak ada ketemu lagi. Ya udah deh. Astaga, berarti kalau dari selama ini dari semua itu tuh yang total 11-an orang itu ada yang paling benar-benar kayaknya nih nggak bisa gue lupain gitu. Nggak bisa. Ada nggak ya? Ada sih kayaknya mantan gue yang terakhir kemarin. Oh yang lu colok pantatnya itu. Anjing. Lu ingat? Tapi bukan karena lu colok pantat ya kan? Enggak sih. Tapi sumpah ya, gue selama gue perjalanan apa sih namanya tentang sexual things gini, gue baru bisa squirting sama pasangan gue yang kemarin itu, mantan gue yang itu. Yang lu colok pantatnya itu? Ya gue cuma bisa itu yang gue jadiin trigger. Susah kan, gue nggak tahu dia yang mana. Oh iya. Masa gue bilang yang berapa tahun yang tingginya itu nggak tahu gue. Oh yang itu. Oh iya. Iya, gue sebelumnya tuh kayak sama yang sebelumnya tuh nggak pernah nyampe yang squirting gitu. Terus waktu pas sama dia tuh awalnya tuh bilang sama gue kayak gue baru pertama nih gitu. Gue kira kan kayak anjir lu mau nipu gue gitu kan. Ya udah gue lihat aja lu sampai mana nih nipu gue gitu. Terus berjalannya waktu ternyata beneran memang belum sekagok itu. Dan di awal-awal tuh kayak untuk posisi aja tuh untuk dapat kayak nyaman, misalnya ngelakuin posisi misionaris misalnya gitu, untuk sampai nyaman misionaris kedua belah pihak itu aja kayak butuh waktu gitu loh. Jadi kayak oh ternyata iya nih beneran nggak bisa gitu, memang baru pertama gitu kan untuk hubungan badan. Terus ya waktu itu kenapa gue juga nggak ngerti sih ya kenapa sama dia bisa sampai squirt apa gimana. Cuman waktu pas sama dia ya itu kalau lagi berhubungan badan gitu gue suka yang ngasih arahan juga gitu loh. Oh, kiri. Iya, atas lagi. Balas. Enak banget dah. Oke. Berarti itu. Tapi kalau lu sama dia, lu pacaran berapa lama ya? Waktu itu gue sama dia kayaknya sekitar 6 bulan 7 bulan. Oh, cuma 6 bulan. Gila 6 bulanan doang lo anjir. Kalau itu untuk durasi relationship sih lumayan cepet ya kalau cuma 6 bulan. Kalau misalkan 6 bulan, tapi lu punya sex tape sama dia? Punya, dia yang nyimpen dari handphonenya dia sih. Cuman waktu itu cuman kayak habis rekam
terus nonton bareng terus udah hapus gitu karena takut ya, pada takut ini bocor. Oh jadi yang tadi lu ceritain nonton bareng terus hapus tuh sama yang pantatnya dicolok. Ya. I see. Kalau gitu gimana ya? Lu kan habis main terus ngapain lu tonton lagi anjir? Gak ada sih, seru aja. Ya kan udah selesai juga lu. Ngapain? Biasanya kan kalau tonton tuh cuma buat stimulan buat. Iya, penasaran aja sih kayak gimana sih tadi gitu. Terus lihat. Cuman dianya yang jadi malu gitu loh, kayak ih anjing muka gue kenapa komuk kayak gitu kata dia, terus dia hapus gitu deh. Konyol. Kalian nontonnya berdua-duaan gitu ya? Iya. Samping-sampingan, telanjang gitu. Iya. Orang kadang tuh kita yang nonton bareng yuk gitu. Ya udah sambil bareng ya nonton bareng. Terus baru berapa menit ya udah terus yang melanjutkan kita gitu. Hah? Gimana? Enggak, maksudnya nonton nonton bareng terus nonton blue movie lah ya, porn movie gitu. Di terus, handphone. Oke. Jadi kayak ya udah nonton aja gitu, nonton bareng biasa aja sih, nggak yang kayak jealous apa gimana dia ngeliatin orang lain gitu. Kayak ya udah habis itu ya kita lanjut dengan kegiatan kita gitu. Oke. Ya ngerti. Itu semenarik itu ya hubungan kalian ya. Iya, seru sih. Kalau dia ngajakin balikan gimana? Enggak sih kayaknya. Loh, kok langsung pede enggak? Iya, karena apa ya? Dia posesif parah sih, Pak, dan mematikan langkah saya untuk misalnya ya gue di rantau orang, butuh kerja, butuh relasi, butuh koneksi gitu. Dan koneksi itu kan gak mesti sesama perempuan gitu loh. Betul. Nah, dianya tuh yang posesif parah gitu loh. Parah, yang beneran parah gitu. Even though sama temen gue yang kayak non hetero aja, dia juga se posesif itu gitu loh. Jadi kayak bakal matiin langkah gue sih. Nah kalau dikasih pengertian dia ini gay loh gitu. Udah, dan tetap aja dia ngomong kayak tetap aja itu kan laki. Aduh. Lah anjing lah, susah banget. Iya, ya susah. Keren kayak gitu ya. Susah. Terus apalagi ya selain itu, sama ini sih dia tuh kayak hal-hal kecil, masalah kecil tuh dibikin gede. Terus malesin banget sih. hal-hal yang bisa kita minimalisir tuh malah dibikin gede. Terus udah gitu dia kalau marah nih omongannya tuh memang nggak yang apa ya, maksudnya ya lumayan menyakiti perasaan gitulah. Oh, kata-katanya kayak apa ya, terlalu kasar lah ya. Ini banyak tuh kayak gitu tuh, lumayan parah sih, ngeselin. Kayak ngomong kayak how ridiculous your decisions lah katanya. How stupid your act lah katanya gitu. Ya ampun. Bikin sakit sih, jadi kayak ya udahlah. Udah cukup menjadi history yang enak-enak iya, aja. Iya benar. Tapi teman gue pernah bilang gini, kayak tapi kalau misalnya dia balik terus cuman buat partner doang gimana? Iya, guenya mungkin bisa kali ya, dianya baper nyangkanya kita balikan, repot di gue, mending kagak lah. Ada toys gue ini juga. Oh, lu punya toys? Ada dong. Ya ampun. Gila, lu udah berubah banget dari yang gue kenal dulu, sumpah. Jadi kalau masalah toys itu tuh karena persiapan gini sih kan, gue tipenya kalau satu partner aja gitu kan. Nah waktu itu dia kan mau berangkat kerja keluar negeri gitu. Terus? Nah bakal jauh kan. Nah gue untuk memprotek diri gue karena gue juga libidonya lumayan, ya udah gue memfasilitasi diri gue dengan toys tadi gitu. Tahu-taunya dia pergi, ya udahlah gitu. Terus gue sempet beli lagi yang lain. Padahal gue udah kayak, kalau pulang gue kayaknya beli yang ini, beli yang itu. Terus kayak kalau misalnya dia masih jauh di sana, kayaknya gue beli yang ada connect, yang teknologi yang bisa connect aplikasi gitu loh. Seru banget. Astaga. Tapi ya udahlah ya gitu, sudah berlalu. Ya sudahlah. Tapi kan key-nya adalah keywordnya tadi kalau lu bilang partner, mau lah partner gitu kan. Tapi kan tergantung dianya, kecuali dianya mau ya. Soalnya takutnya dia nanti ujung-ujungnya akan baper gitu loh. Baper terus bakal posesifin lagi kayak anjing dan sangat mengganggu ya. Iya gitu, tidak efektif sama sekali gitu. Ya. Oke. Udah hampir 1 jam obrolan gue sama Sani yang sangat mencerahkan saya sendiri tentunya. Tapi katanya ntar lagi ulang tahun ya? Anjir, denger aja. Kira-kira kalau misalnya dibeliin toys mau gak? Nggak usah. Enggak. Aneh aja, enggak.
Ya Allah, udah gak usah dengerin itu, emang hoax bangsat. Oke, terima kasih Sani waktunya ya. Oke, sama-sama. Jangan kapok, next time kita cerita-cerita lagi nih. Iya, boleh dong. Banyak karena waktunya terbatas juga, lu mau pergi. Udah pokoknya kapan-kapan deh kita ngobrol lagi. Siap, aman-aman. Bisa diatur. Mantap, begini kan seneng nih gue nih. Sangat kooperatif. Aduh, sangat memberikan informasi yang jelas, detail. Gue jadi tahu banyak istilah-istilah. Wah, sudahlah pokoknya. Buat yang udah dengerin, mudah-mudahan ada kali yang bisa diambil ya, walaupun dikit atau banyak, gue gak peduli. Yang penting gue dapat informasi banyak. Ambil yang baik-baiknya, buang yang buruk-buruknya. Oke. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Bye-bye. Bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.